warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 0708. Hari ini kami akan melakukan praktik kucing, di mana praktik kucing yang akan kami lakukan di sini itu terdiri dari 4 sesi. Tapi sebelum kami melakukan praktik kucing, kami perkenalkan terlebih dahulu Bapak fasilitator kami, di mana Bapak fasilitator kami adalah Bapak Dr. Handes Joko Siwidi MPD. Kemudian Bapak pengajar praktik kami adalah Bapak Henry Gumono SPDI. Kemudian kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, nama saya Santika Novianti, asal sekolah saya SMP Karya Bakti. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Saya Fitriawati dari SD Negeri 2 Tulangbang Tengah. Saya Elni Usman dari SMP Negeri 2 Tulangbang Barat. Saya Yenita Sari dari SD Negeri 1 Tulangbang Tengah. Oke, baiklah. Hari ini praktik kucing akan segera kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, pada hari ini kami akan melakukan praktek kucing, di mana pada hari ini saya akan memerankan sebagai observer atau pengamat. Kemudian rekan saya Ibu Elni Usman akan berperan sebagai coach, dan Ibu Fitriawati akan berperan sebagai kucing. Baik, untuk praktek kucing akan segera kami laksanakan. Baik, selamat pagi Bu Elni. Selamat pagi Bu Santika. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik dan sehat. Sehat ya Bu ya? Iya. Keluarga juga sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, itu yang utama ya Bu ya, yang penting kita sehat dulu. Oke, hari ini kita akan melakukan praktik kucing ya Bu ya? Iya. Oke, baik Ibu. Untuk praktik kucing ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Silakan Bu. Oke, baik. Untuk praktik kucing ini rubrik penilaian seperti apa yang akan Ibu gunakan? Iya, dalam kegiatan praktek kucing yang akan saya lakukan nanti, saya akan menggunakan alur tirta, yaitu yang ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian aksi nyata, dan yang terakhir adalah keputusan yang bertanggung jawab atau apa yang akan dilakukan oleh kucingnya nanti. Selain itu juga akan menggunakan rasa yang meliputi hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada kucing saya nanti. Jadi itu ya Bu ya, rubrik penilaiannya dengan menggunakan alur tirta dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi sampai ke tanggung jawab atau komitmen ya. Ibu di sini juga akan menggunakan rasa ya Bu ya di situ. Baik Ibu, dari kompetensi yang tadi yang akan Ibu kembangkan hari ini kira-kira apa? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam praktek kucing nanti adalah yang pertama itu mendengarkan aktif, yang dilanjutkan juga nanti dengan pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi yang akan Ibu kembangkan nanti mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu dari kompetensi yang Ibu ambil, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, itu yang seperti apa Bu indikator ketercapaiannya? Untuk indikator pencapaiannya yang pertama untuk mendengarkan aktif mungkin respon saya terhadap apa yang disampaikan oleh kucing. Oke, baik. Kemudian yang kedua pertanyaan berbobot, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berasal dari kata kunci yang disampaikan oleh kucing, sehingga nanti kucing saya bisa menemukan atau menggali potensi yang ada di diri dia untuk menyelesaikan solusi dari masalah yang dihadapinya. Untuk mendengar pertanyaan yang berbobot, mungkin ya saya usahakan bisa menggali apa yang dia inginkan. Oke, baik. Jadi mendengarkan dengan aktif, kemudian menggali pertanyaan dengan pertanyaan, menggali kompetensi kucing dengan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Sudah siap Bu hari ini? Siap Bu. Siap. Baik Ibu, saya rasa cukup untuk pertanyaan sekarang. Sekarang kita mulai ya Bu ya, untuk praktek kucingnya ya Bu ya. Dengan siapa Bu? Dengan Bu Fitriawati. Oke, siapa Silakan Bu? Bu Fitriawati. Iya Bu. Baik, Ya, Bu. silakan. Saya di sini ya Bu ya. Iya, silakan Bu Fitri. Terima kasih Ibu Elni. Sama.
Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, yang penting itu, yang pertama adalah sehat ya Bu Fitri. Keluarga juga sehat Bu Fitri? Alhamdulillah sehat semuanya Bu. Iya. Ya sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati kemarin, bahwa Fitri ketemu saya mau cerita sesuatu yang mengganjal ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan Bu Fitri bercerita ke saya dengan chatnya semalam sampai kita ketemu hari ini? Saya ada sedikit ganjalan. Hmm. Di sekolah saya, kebetulan saya itu orang yang aktif di ekstrakurikuler ya, Bu. Iya betul. Di sini saya ikut kepramukaan. Nah, dengan aktifnya saya di ekstrakurikuler ini, tapi ternyata di sekolah saya ternyata kurang maksimal untuk bagian kepramukaannya. Jadi ini sebuah ganjalan di hati saya bisa ikut memajukan di kecamatan, kabupaten, di ranking lah bahasanya. Tapi kok di sekolah saya pribadi tidak bisa semaksimal yang saya lakukan di luar. Oke gitu. Oh jadi berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang ada di sekolah yang tempat Bu Fitri bertugas sekarang ya. Yang Bu Fitri hadapi adalah di sekolah tersebut kegiatan pramukanya tidak semaju di tempat Bu Fitri mengabdi yang lain gitu ya Bu Fitri. Iya, betul. Kurang sama dengan yang tempat kemarin, sedangkan Bu Fitri aktif di kegiatan pramuka baik di kecamatan ataupun di kabupaten. Betul. Dari semua itu tuh tujuan apa sih yang Ibu Fitri capai nantinya dengan adanya kegiatan pramuka tersebut? Harapan saya nantinya sekolah saya bisa memaksimalkan kegiatan pramukanya. Ada dukungan penuh baik dari pemangku kebijakan, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua dan anak-anak. Oh gitu, jadi ingin aktif lebih baik dari sebelumnya. Tadi Bu Fitri menyampaikan ada dukungan dari orang tua, kepala sekolah, ataupun rekan sejawat. Selama ini apakah tidak ada dukungan mereka gitu Bu Fitri untuk kegiatan ekskul tersebut? Sebenarnya sudah ada dukungan, tapi dukungannya masih sebatas hanya mendukung, belum terlibat secara langsung. Selama ini kalau seandainya ada kegiatan, oke, kegiatan berjalan gitu. Tapi kalau memang untuk terjun terlibat secara langsung di dalam kepramukaannya itu masih sangat kecil. Oh gitu Progresnya. Jadi mereka sebetulnya ikut mendukung sudah ada, hanya tidak berperan aktif dalam kegiatan pramuka gitu ya. Nah, apa saja yang sudah Bu Fitri lakukan terutama ke lingkup sekolah dulu nih ya, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat atau dengan siswa, sehingga kegiatan pramuka terutama rekan sejawat atau kepala sekolah itu tidak hanya sekedar ikut tapi ikut aktif dalam kegiatan pramuka yang sudah pernah Bu Fitri lakukan? Yang sudah pernah saya lakukan, yang pertama saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena mau tidak mau kepala sekolah adalah pemangku kebijakan yang ada di sekolah kami. Ya, saya berkomunikasi gimana caranya supaya guru-guru ini bisa terlibat di dalam kegiatan pramukaan. Sebenarnya kayak kemarin di bulan November itu dari pihak cabang itu ada kursus mahir dasar. Harapan saya memang guru-guru itu bisa terlibat aktif, bisa ikut dalam KMD ini Bu. Karena kalau dia sudah ikut KMD, sudah punya sertifikat KMD dan dia berhak untuk membina, dia akan lebih paham apa sih di pramukaan itu, bagaimana sih cara sistem amongnya, bagaimana cara mengajarnya, segala macam sudah lengkap di situ materinya. Tapi lagi-lagi kendalanya banyak karena di KMD ini rekan-rekan harus meninggalkan rumah kurang lebih 5-7 hari. Nah, kebetulan kemarin pelaksanaannya di Gunung Agung. Akhirnya semua guru tidak mau ikut. Gitu. Iya, karena ada yang masih punya anak kecil, ada yang memang tinggal sama orang tua yang sudah lansia. Jadi banyak sekali pertimbangan sehingga membuat mereka tidak bisa ikut untuk KMD ini. Sebenarnya kalau yang saya tangkap ya dari Bu bercerita tadi, sebenarnya rekan guru, kepala sekolah itu sangat mendukung kegiatan pramuka, hanya mereka belum memahami sepenuhnya apa itu kegiatan pramuka. Bu Fit tadi sudah pernah coba pakai KMD ya. Tetapi itu tadi kendalanya, KMD itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus meninggalkan keluarga gitu ya. Jadi kendalanya mereka terkendala dengan waktu ya Bu Fit, sehingga mereka tidak bisa ikut. Nah,
ada nggak cara Bu Fitri agar mereka paham ya, paham dengan apa itu kepramukaan atau paham dengan dasar-dasar kepramukaan yang tidak mengharuskan mereka mengikuti KMD yang meninggalkan waktu cukup lama, terutama keluarga, anak-anak dan lain sebagainya. Itu. Kemarin sih saya sudah koordinasi lagi dengan kepala sekolah. Solusi pertama, rencananya Dewan Guru ini akan kami libatkan secara aktif di kegiatan kepramukaan. Kebetulan kami latihan setiap hari Jumat. Nanti rencananya guru akan kita bagi piket. Kita akan bagi piket. Setiap minggunya akan kita gilir gurunya siapa yang akan hadir di kepramukaan itu. Dengan harapan nantinya sedikit demi sedikit mereka akan paham bagaimana sistem kepramukaan. Itu untuk yang di dalam sekolah. Untuk yang pelatihan di luarnya, kemarin kami juga mendapatkan edaran nanti insya Allah program dalam 1 tahun ini dari keluaran kami itu ada gelang ajar. Seyogyanya gelang ajar juga 4-5 hari. Tapi di sini karena untuk menanggulangi hal-hal yang seperti saya sampaikan di awal tadi, akhirnya gelang ajar hanya dilakukan 2-3 hari tapi tidak menginap. Oh gitu. Dan itu pun dilakukan setahun 2 kali. Jadi ketercapaian matinya masih bisa mengikuti lah dengan yang menginap. Mungkin itu salah satu solusi ya Bu ya. Teman-teman yang memang tidak bisa menginap, dia bisa ikut pelatihan gelang ajar 2-3 hari selama 1 tahun, 6 hari belajar, sepertinya cukup materi yang bisa didapatkan. Jadi sebenarnya sudah ada solusi ya untuk tahap awal. Yang pertama melibatkan rekan guru untuk ikut aktif di kegiatan latihan pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat ya, dibagi piketnya. Kemudian ada kegiatan lainnya itu gelang ajar yang tidak sama, ya sama materinya dengan KMD, mungkin hanya waktunya dipersingkat gitu dan tidak harus meninggalkan. Nah, dari 2 kegiatan itu gimana tanggapan dari rekan-rekan gurunya? Kalau dari 2 kegiatan itu, ya namanya kita sudah tugas dari sekolah, otomatis guru-guru support karena memang ini sudah kesepakatan bersama untuk bisa memajukan sekolah jadi lebih baik lagi. Nanti pun tidak hanya terfokus pada 1-2 guru, tapi nanti jika tahun ini yang kita matangkan 2 guru ini, tahun berikutnya akan kita matangkan guru yang lainnya. Jadi semua guru rencananya akan punya kesempatan yang sama, cuman di waktu yang berbeda. Otomatis semua bisa belajar dan nanti kita pun bisa saling belajar antara teman sejawat. Bagi teman-teman yang sudah belajar lebih dulu, yang sudah KMD, yang sudah mengikuti gelang ajar bisa menularkan ilmunya, sehingga nanti teman-teman yang belum ikut saat sudah ikut gelang ajar sudah nggak buta-buta banget sama materi-materinya. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler pramuka sudah dilaksanakan di sekolah Bukit, kemudian dukungan dari rekan-rekan sejawat juga sudah mulai ada. Rekan dari kepala sekolah juga sudah ada, sebagian juga sudah mulai terlibat aktif gitu ya. Nah dari semua itu kalau kita pakai skala nih ya, dari 1-10, lingkungan tempat Bukit mengajar itu untuk kegiatan ekskulnya berada pada rentang berapa? Kalau di sekolah saya sebenarnya sudah bisa sampai 6 sih Bu, sebenarnya. Cuman karena yang menjadi ganjalan saya termasuk pengurus di Kuara dan Karcam. Jadi kalau seandainya sekolah saya tidak bisa maksimal, otomatis ganjalan juga saat saya menjadi pengurus kok sekolah saya tidak bisa aktif. Sebetulnya sudah cukup bagus ya Bu Fit, dari 1-10 sudah berada pada level 6, itu sudah lumayan. Sedangkan kita tahu bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu adalah satu kegiatan ekstra yang diwajibkan oleh dinas, bahwa semua siswa harus mengikuti kegiatan pramuka. Nah untuk yang kedepannya kan tadi sudah aktif, kemudian sudah ada dukungan dari kepala sekolah. Untuk kegiatan kedepannya tadi yang gelang ajar itu ya Bu, sudah dilaksanakan atau belum itu? Kalau gelang ajar ini kan program dari ranting, karena kita tidak bisa membuat acara itu sendiri. Nah kemarin di bulan 1 itu sudah ada orientasi kepala sekolah. Orientasi kepala sekolah itu tujuannya biar kepala sekolah pun paham apa itu kegiatan kepramukaan dan bagaimana cara penyusunannya di sekolah.
Nah, setelah munculnya orientasi kepala sekolah ini, baru muncullah program-program lain yang memang berjenjang untuk baik untuk siswa maupun untuk guru. Kalau Gelang Ajar rencananya pelaksanaannya setiap akhir semester. Nanti insya Allah bulan 6 dan bulan 12. Karena memang di situ momennya guru-guru setelah selesai ulangan, saat mau bagi raport itu ada selang waktu di situ. Oh iya. Jadi untuk Gelang Ajar belum dilaksanakan tapi masih rencana dilaksanakan nanti setelah pas ya Bu ya, Ya, menjelang bagi rapot ya. Kemudian dukungan dari kepala sekolah yang sudah mengikuti orientasi tadi sudah paham benar seperti apa bentuk kepramukaan sehingga dia bisa memberikan solusi di sekolah untuk kegiatan pramukaan. Nah, tadi juga Bu Fit sempat cerita bahwa selain tidak kurang dari sekolah sudah cukup bagus, yang lain adalah dari orang tua siswa. Sebenarnya apa sih Bu yang menjadi kendala dari orang tua siswa? Nah ini Bu kendalanya sebenarnya ya. Karena bukan mengkotak-kotakan suku, tapi memang ini pun pengalaman pribadi saya dulu. Memang kalau untuk di suku pribumi untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sampai menginap itu kurang didukung, apalagi untuk anak perempuan. Jadi kadang memang tidak semua sebenarnya untuk orang tua yang memang sudah berpikiran terbuka, sudah paham dengan kegiatan-kegiatan itu lebih welcome. Tapi mungkin memang ada orang tua yang memang kurang edukasinya sehingga banyak yang melarang. Buat apa itu? Kelihatannya apa cuma nyanyi tepuk-tepuk panas-panas nanti hitam lah, segala macam lah. Apalagi melihat anak gadis, itu banyak statement seperti itu. Cuman inilah yang jadi tantangan kami Bu. Oh gitu. Jadi kalau dari orang tua itu lebih pada budaya ya Bu ya. Jadi orang tua itu masih menganggap bahwa pramuka itu nggak penting karena hanya sekedar nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk gitu, nggak ada manfaat lainnya gitu. Apa sih yang sudah Bu Fit lakukan untuk memberitahu kepada orang tua bahwa pramuka itu bukan sekedar nyanyi-nyanyi saja gitu? Yang pertama pastinya edukasi ya Bu ya. Edukasi itu tidak hanya melalui langsung kita tatap muka, kita ngobrol tidak, tapi pengenalan awal saya adalah kan saya menyimpan nomor-nomor wali murid. Iya betul. Saya sering upload ataupun saya sering storykan kegiatan kepramukaan, apa sih manfaat kegiatan kepramukaan, terus bagaimana jenjangnya nanti, itu sering saya storykan di situ ataupun saya upload di media sosial yang lain yang memang bisa diakses oleh orang tua. Meskipun mereka tidak komen, tapi ada kepuasan tersendiri saat mereka sudah menonton. Oh gitu. Jadi saat mereka sudah menonton artinya setidaknya oh seperti itu edukasi pertama. Lalu edukasi yang kedua, pelan-pelan kita aktifkan kegiatan kepramukaannya. Mungkin tidak bisa langsung signifikan ya Bu ya, kita pramuka atau kemah nggak bisa. Kalau seperti ini tentunya orang tua banyak yang akan menentang. Mungkin kita latihan saja dulu, latihan biasa, kita buat hacking setengah hari, lalu nanti naik lagi kita buat kegiatan 1 hari, dan nantinya mungkin bisa dinaikkan persami perkemahan Sabtu Minggu 1 malam. Nanti kalau seandainya orang tua sudah bisa lebih welcome lagi, lebih kenal lagi, kita bisa buat lebih dari itu. Iya, harapan saya. Oke, menarik sekali ya Bu Fit ya rencana ininya, cara edukasi ke orang tuanya tidak secara langsung, ada juga yang langsung tapi lebih banyak tidak secara langsung yaitu menggunakan media sosial. Dari apa yang sudah Bu Fit lakukan tadi media sosial ada postingan, kemudian kegiatan pramuka karena kebetulan Bu Fit aktif di kabupaten ya, kabupaten dan kecamatan, berarti banyak kegiatan yang bisa dilihat oleh orang tua melalui story yang Bu Fit upload di media sosial. Nah, setelah orang tua melihat, apa sih yang mereka lakukan ke anak-anak mereka, sudah ada imbasnya belum di sekolah Bu Fit? Sudah mulai ada perubahan sih Bu. Yang tadinya anak-anak itu banyak dilarang, tapi sekarang sudah mulai diizinkan, tapi kita tetap harus tarik ulur dulu. Jadi kita nggak bisa langsung kita buat seperti ini, maunya kita harus sesuai dengan struktur. Tidak, kita ikuti dulu seperti apa sih alurnya orang tua. Dan nanti kalau seandainya orang tua sudah percaya sepenuhnya ke kita, yakin bahwa kegiatan kepramukaan itu banyak
pembelajaran di situ, pembentukan karakter, baru kita nanti bisa masukkan seperti ini loh Bu, ke pramukaannya sebenarnya. Jadi edukasinya bisa melalui anaknya secara perlahan-lahan ya Bu ya. Jadi intinya akan menyampaikan ke orang tua bahwa pramuka itu bukan sekedar nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk, tapi ada pendidikan karakter yang disampaikan di situ. Misalnya mandiri, tanggung jawab, kerjasama dan sebagainya. Banyak ya, banyak benar karakter yang bisa kita didik melalui kegiatan pramuka. Nah, apa yang Bu Pit sampaikan tadi sudah cukup menarik. Nah, untuk kedepannya kan tadi Bu Pit menghadapi kendala dari guru sudah pakai gelang ajar. Kemudian orang tua mungkin pelan-pelan. Rencana ke depan mana dulu nih yang mau dilaksanakan dari dua yang Bu Pit sampaikan tadi? Rencana saya yang akan dilaksanakan pertama mungkin piket guru nih Bu ya. Ini kan bulan puasa, otomatis pramuka juga libur. Iya betul. Terus setelah puasa ini mungkin kita cuma aktif sekitar 1 bulan, 1 bulan setengah pramuka. Itu mungkin bisa jadi percobaan ya, bagaimana keterlibatan guru. Nanti pemaksimalannya mungkin di bulan Juli saat kita sudah tahun ajaran baru. Nah, sementara pemaksimalan itu bulan 6 kita sudah punya gelang ajar. Nah, saat sudah gelang ajar, ada guru yang sudah punya bekal. Jadi kemungkinan tahun depan kita maksimalkan lagi. Berarti dari yang sudah kita sharing-sharing tadi, Bu Fit punya dua rencana. Yang pertama gelang ajar untuk rekan sejawat sehingga mereka paham dengan kegiatan pramuka. Kemudian yang kedua adalah terhadap orang tua melalui kegiatan pramuka yang dilaksanakan di sekolah, gitu ya. Yang akan dilaksanakan di tahun ajaran baru pemaksimalannya. Yang dari ini semua tujuan akhir yang ingin Bu Fit sampai itu kepada siswa apa untuk kegiatan pramuka? Tujuan akhir yang ingin saya capai tentunya pramuka bisa mendarah daging. Bisa diikuti oleh semua anak tanpa rasa terpaksa, tanpa rasa ditekan, dan guru-guru pun bisa support semua, terlibat secara aktif, paham ilmu-ilmu dari pramuka itu apa, sehingga untuk pembentukan karakter tidak hanya di sekolah tapi juga di ekstrakurikuler. Intinya masih nyambung dengan kependidikan ya Bu ya. Jadi dengan kegiatan pramuka Bu Fit ingin anak-anak Bu Fit ikut tanpa ada tekanan, tapi kesadaran diri mereka sendiri gitu ya, tujuan akhirnya dari situ. Dan yang lebih lagi adalah ingin menanamkan karakter baik kepada anak-anak melalui kegiatan ekskul pramuka gitu ya. Dan juga rekan-rekan guru bisa aktif ikut dan paham dengan kegiatan pramuka gitu ya. Selain itu masih adakah kegiatan lain yang akan Bu Fit laksanakan untuk kegiatan pramuka, atau sudah cukup di situ saja dulu untuk sementara? Sementara di sini dulu Bu, karena ini merupakan PR yang cukup besar. Karena kita harus bisa mengedukasi baik dari rekan sejawat maupun wali murid. Jadi untuk membangun sebuah fondasi ini kita kokohkan dulu. Nanti kalau fondasinya sudah kokoh, nanti kita akan hiasi bangunannya, percantik sudah lebih mudah. Nah, untuk mencapai apa yang tadi Bu Fit rencanakan, ada gelang ajar, kemudian edukasi ke orang tua, kira-kira Bu Fit jalankan sendiri atau berkolaborasi dengan yang lain? Tentu saja berkolaborasi, tidak mungkin saya bisa berjalan sendiri. Yang pasti yang pertama dan paling utama yaitu pemangku kebijakan kepala sekolah, beliau yang memang saya ajak kerjasama pertama kali, karena dukungan beliau yang bisa membuat semua kegiatan ini berjalan. Lalu nanti berlanjut ke rekan sejawat, karena kalau saya sendiri kurang greget, kurang menarik. Sedangkan kepramukaan ini ekskul wajib dan ada nilainya juga di rapor. Kalau seandainya semua guru tidak paham sistem pengajaran dan cara penilaiannya, nanti juga akan menyulitkan guru itu sendiri. Lalu nanti orang tua pun akan kita rangkul pelan-pelan, dan nanti kita pun sosialisasi kepada anak-anak juga dengan cara yang menyenangkan. Cukup menarik, rencananya juga ke depan cukup lumayan bisa menarik anak-anak atau rekan sejawat atau orang tua untuk tertarik untuk memahami kepramukaan yang Nah, dari obrolan kita ini masih ada atau sudah
cukup Bu Fit ketemu apa yang harus Bu Fit lakukan? Cukup Bu, saya sudah punya gambaran, banyak sekali gambarannya ya, Iya. baik untuk rekan sejawat, untuk anak-anak maupun wali murid sudah banyak sekali gambaran yang saya dapatkan. Oke, berarti dengan obrolan kita yang cukup singkat, Bu Fit sudah bisa menemukan apa yang akan Bu Fit lakukan. Mudah-mudahan nanti di apa yang Bu Fit rencanakan bisa terlaksana dengan baik, sehingga di sekolah Bu Fit bisa lebih aktif dan lebih greget lagi kegiatan Eskul Pramukanya Bu Fit ya. Oke, gimana Bu Fit? Perasaan Bu Fit setelah kita melakukan obrolan yang seru dalam waktu yang tidak terlalu lama dan singkat ini? Yang pastinya saya lega Ibu ya, saya bisa mendapatkan solusi, saya bisa menemukan ide-ide baru dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Dan tadinya kalau saya berpikir sendiri, saya kadang takut untuk melangkah. Apakah ini sudah tepat? Apakah ini masih perlu diperbaiki? Dengan begini setidaknya saya lebih mantap menjalankan program-program yang akan saya lakukan. Iya, alhamdulillah kalau memang dengan obrolan kita yang singkat ini Bu Fit sudah menemukan cara untuk menghadapi permasalahan dan Bu Fit merasa senang. Oke, mungkin untuk hari ini cukup ya Bu Fit ya. Terima kasih Bu Fit sudah meluangkan waktu ketemu saya, kemudian sudah mau bercerita atau sharing-sharing dengan saya. Saya juga terima kasih banyak loh Bu, saya sudah dibantu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke, nanti untuk progresnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depan. Kalau memang masih ada yang ini mungkin bisa lanjut obrolan di lain waktu ya Bu Fit ya. Baik. Oke, saya kira untuk hari ini cukup. Terima kasih. Saya Ria Bu Fit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Ya. Gimana Bu, ini sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Seru sekali ya Bu ya tadi ya. Iya, Kayaknya seru banget aktif ya. banget tadi ya kucingnya tadi ya Bu ya. Oke, setelah saya mengobservasi tadi, saya punya beberapa pertanyaan dari ya. Nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, silakan. Oke. Baik Ibu, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kucing ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu Elni ini dapat terwujud? Dalam praktek kucing yang saya lakukan tadi, menurut saya sih alur tirta sudah saya lakukan, kemudian rasa juga yaitu mendengarkan aktif, hadir sepenuhnya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah saya lakukan. Dan menurut saya apa yang menjadi indikatornya sudah tercapai karena si kuci saya tadi mampu menggali potensi atau menemukan solusi sendiri untuk permasalahan yang sedang dia hadapi gitu. Oke. Saya sih sangat setuju sekali ya Bu ya. Tadi saya mengamati juga berdasarkan pengamatan saya tadi, saya juga sudah sangat melihat sekali alur tirtanya tadi sudah terlihat sekali ya Bu ya, dari awal dari tujuan, kemudian sampai ke identifikasi masalah, kemudian aksi nyatanya seperti apa, setelah itu ke tanggung jawab dan komitmennya juga sudah terlihat juga alur rasanya juga aktif mendengarkan, kemudian menjadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuhnya juga sudah ada di situ ya Bu ya. Saya juga melihat tadi Ibu bisa menggali potensi kuci itu sudah sangat baik ya Bu ya, sehingga si kuci ini tadi bisa menemukan sendiri ya Bu ya permasalahannya. Baik Ibu, dari pengembangan tadi kan Ibu sudah bagus ya Bu. Kira-kira potensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan kalau misalnya Ibu Erni nanti melakukan kucing lagi nih? Kalau ada kesempatan terutama nanti biasanya dilakukan di lingkungan sekolah ya Bu ya, dengan rekan sejawat ataupun ke siswa, mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan sehingga mampu menggali kompetensi yang ada di kucing dan bisa menemukan solusi yang dia hadapi. Jadi itu ya Bu ya, Ibu potensi yang akan Ibu kembangkan itu menggali pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, yang pastinya dari kata kunci yang diberikan si kunci. Oke, baik Ibu, saya harapkan apa yang Ibu harapkan itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu, dan apa yang Ibu lakukan juga nanti semuanya berjalan dengan lancar. Iya Bu. Baik Ibu Elni, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama.
Oke, baiklah, cukup sekian praktik kucing yang telah kami lakukan. Semoga apa yang kami lakukan tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran buat kami untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.